Salam sukses untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Pak Ikhwan Hairul Sadikin, MPD, dosen tetap jurusan Pendidikan IPA, FKIP Universitas Lamongan. Video ini disusun sebagai pernyataan diri dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-VT untuk program sertifikasi dosen tahun 2026 pada aspek pengajaran. Yang mana pada hal ini saya akan memaparkan pelaksanaan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu IPA sekolah, kemudian dengan kode AKBK 3528 sebanyak atau sebesar 3 SKS pada semester 5. Penjelasan berikut ini akan mencakup deskripsi, kemudian ada capaian pembelajaran atau tujuan dari pembelajaran, kemudian ada materi, ada sistem dan metode pembelajaran, kemudian ada bentuk interaksi antara guru dan dosen dan mahasiswa, kemudian juga sistem penilaian pada RPS. Yang pertama kita masuk pada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah IPA sekolah ini mewajibkan rumpun pendidikan IPA, yaitu mahasiswanya untuk telah mengambil mata kuliah belajar dan pembelajaran sebagai dasar fondasi untuk mengembangkannya, sehingga mahasiswa dapat merencanakan, melaksanakan, mengelola, hingga pada akhirnya mengevaluasi pembelajaran IPA di SMP. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang utama CPL jurusan adalah membuat mahasiswa itu bisa melakukan kelengkapan pengajaran terintegrasi berupa pedagogi IPA, yang mana CPL tersebut akan diturunkan pada 3 CPMK. Yang pertama adalah menguasai konsep teoritis pemecahan masalah dalam praktek di pengajaran IPA secara prosedural melalui pendekatan ilmiah teoritik. Kemudian yang kedua ada menguasai isu kurikulum terkini untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru maupun penerapan teori disiplin ilmu yang relevan. Kemudian yang ketiga, dapat mahasiswa itu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian pengajaran IPA. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mampu mengetahui karakteristik materi IPA SMP, kemudian penerapan taksonomi Bloom, penyusunan langkah pembelajaran, pembuatan instrumen atau penilaian, hingga pembuatan modul ajar dan alat peraga secara terintegrasi satu sama lain. Berikutnya pada tahap delivery, saya akan menyampaikan bahwa materi dan metode pembelajaran akan disajikan selama 16 kali pertemuan, di mana 1 sampai pertemuan pertama tadi adalah membahas tentang taksonomi Bloom, kemudian 5 sampai 7 itu adalah model pembelajaran, lalu pertemuan 9 hingga 11 adalah berupa penyusunan instrumen pengajaran. Dan di pertemuan 12 hingga 15 adalah menyelesaikan produk berupa modul ajar yang terintegrasi mulai dari perencanaan hingga asesmen. Adapun metode yang dilaksanakan pada perkuliahan itu menganut metode case method, yang mana dosen akan memberikan kasus-kasus yang sesuai dengan kehidupan guru sehari-hari dalam menghadapi pengajaran. Kemudian di fase kedua, di 9 pertemuan akhir itu akan terjadi time based atau project, yang mana diharapkan mahasiswa itu nantinya dapat membuat sebuah modul ajar yang lengkap mulai dari perencanaan sampai rancangan pelaksanaan hingga asesmen. Kemudian interaction, di sini interaksi antara dosen dan mahasiswa dibangun secara aktif dan kolaboratif. Di kelas luring, saya berperan sebagai fasilitator yang akan memicu adanya presentasi, diskusi, tentu tanya jawab, yang mana mengembangkan penalaran ilmiah mahasiswa. Berikutnya akan diintegrasikan juga melalui media-media interaktif, di mana kita berada di era digital. Kita mengharapkan ada media interaktif yang muncul di perkuliahan. Dalam hal ini kami di ULM itu telah memiliki sistem informasi berupa yang kami sebut dengan Simari, dapat diakses oleh dosen maupun mahasiswa kami. Selain itu pada ilustrasi pengajaran yang akan saya tampilkan, ini pertemuan 9, kami juga akan
menggunakan media Padlet, sebuah platform digital yang mampu sharing live reaction baik dari gadget ataupun sejenisnya, yang mana kami bisa saling berinteraksi di sana, dapat mengirim foto, file maupun komentar-komentar. Harapannya agar diskusi berjalan lebih otentik, lebih dapat diakses dari berbagai cara. Kemudian yang terpenting, media ini menjadi kesesuaian dengan realita zaman sekarang, bahwa kita berada di computational thinking, yang mana mengharapkan generasi kita guru adalah terampil di bidang IT. Kemudian pada fase asesmen atau penutup, penilaian akan dilakukan secara objektif, terukur dengan instrumen yang jelas dan berkelanjutan, yang mana sesuai dengan RPS itu ada 3 penilaian. Yang pertama ada proses dalam diskusi 30%, di mana rubrik dilakukan melihat skill partisipasif untuk mahasiswa, apakah dia aktif dalam diskusi, kontribusinya dalam kelompok, serta proses penyusunannya selama proyek. Kemudian penilaian yang kedua ada OTS sebesar 30%, yang mana ini akan mengukur kemampuan konsep teoritis mahasiswa dan analisis terhadap kurikulum yang beredar pada saat ini di SMP. Kemudian penilaian terakhir berupa UAS, yang mana penilaian UAS ini akan menilai produk akhir berupa modul ajar yang komprehensif, mulai dari perencanaan, rancangan pelaksanaan di kelas, kemudian diakhiri dengan asesmen berupa instrumen yang sesuai dengan komponen awal tersebut. Penilaian produk mencakup 3 aspek tersebut, yang mana ini menjadi pertanda bahwa mahasiswa kami sudah siap untuk menjadi guru profesional di masa depan. Demikian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi untuk sesama akademisi maupun guru pada umumnya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan terampil merancang perangkat pembelajaran yang inovatif dan solutif. Terima kasih atas perhatian tim menilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sukses untuk semuanya. Di pagi hari yang cerah ini, semoga pengalaman dan pengetahuan kita juga ikut tercerahkan pada kuliah ini. Pertama, sholawat serta salam semoga senantiasa terjunjung pada junjungan kita Muhammad SAW, dan semoga hari ini mendapatkan manfaat ya. Ketemu lagi kita di mata kuliah IPA sekolah. Sebelumnya saya berikan sebuah pengantar untuk Anda, yaitu sebuah pantun dari negeri Banjar. Jalan-jalan ke Banjarmasin, Cakep. tak lupa kita kunjungan ke Pulau Antar. Cakep. Selamat datang untuk mahasiswa sekalian di mata kuliah IPA sekolah yang ke-9. Oke, jadi di mata kuliah ini kita akan membahas IPA sekolah. IPA sekolah seperti yang sudah kita bahas 8 pertemuan sebelumnya, itu adalah sebuah mata kuliah yang membekali Anda dan mahasiswa ini menjadi seorang guru yang dapat mengajar di sekolah. Ada 3 komponen utama di dalam IPA sekolah. Apakah masih ingat? Dalam sebuah pembelajaran, guru itu memiliki 3 komponen. Ada di awal, di tengah, kemudian setelah pembelajaran. Apa istilah tersebut? Mungkin sudah mengingatnya? Ya, boleh angkat tangan? Silakan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga asesmen. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Jadi perencanaan seperti itu, si guru akan merancang sebelum dia masuk kelas. Kemudian yang kedua dia akan melaksanakan. Nah, itu sudah kita pelajari 2 tahap ini di awal 1 pertemuan sampai pertemuan ke-8. Hari ini di pertemuan ke-9 kita akan fokus pada topik penyusunan instrumen di dalam pembelajaran IPA. Yang mana di dalam instrumen ini kita akan membuat asesmen yang sesuai dengan pembelajaran di IPA sekolah, yaitu SMP. Kemudian di sini saya sampaikan CP atau capaian pembelajaran, learning outcome yang akan kita selami pada hari ini.
Yang pertama, CPL mata kuliah ini adalah membuat Anda mampu melengkapi pengajaran yang terintegrasi dengan kajian pedagogik, atau istilahnya bagaimana cara mengajar yang baik pedagogik di IPA sekolah. Dalam hal ini level SMP atau SMA. Kemudian CPM kalau lebih khusus lagi, capaian belajar yang lebih khusus itu mampu mengambil keputusan dalam membuat rancangan pengajaran meliputi tadi 3, apa aja tadi? Ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kemudian sub CPMK yang khusus sekali pada hari ini, kita akan fokus banget pada membuat instrumen pengajaran. Jadi harapannya setelah mata kuliah ini usai, kita sudah mampu membuat instrumen. Ada yang sudah tahu apa itu instrumen? Ya, angkat tangan. Silakan. Oke, betul sekali, sebuah alat. Tapi alat ini bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk alat betulan. Ya, jadi maksud instrumen di sini tidak mesti itu alat berupa fisik. Kita lihat bisa berbentuk nanti e-learning dan lain-lain ya, bisa digital juga, jadi macam-macam. Intinya nanti di akhir mata kuliah ini kita bisa membuat instrumen juga. Next, kita lihat ada gambar apa? Iya, betul sekali. Di sini kita melihat khususnya mengajar. Kalau dilihat aspek pengetahuan, sikap atau keterampilan yang muncul di siswanya. Pengetahuan dan keterampilan. Karena Pengetahuan kan mereka mempelajari materi tersebut. Kalau keterampilannya karena kerja kelompok. oke. Ini ada yang dikerjakan. Iya. Tentu kita harus mengetahui dulu apa itu asesmen. Ada yang sudah tahu? Belum tahu. Dari segi kata asesmen? Iya betul. Apa? Iya betul. Menilai sesuatu. Yang dinilai subjeknya siapa orangnya? Kalau di dalam IPA sekolah? Siswa. Nah tentu nanti yang dinilai ada 3 aspek. Apa aja itu? Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, secara lebih khusus kita memberikan rujukan pada sumber pada akhirnya. Dalam hari ini Richard Allen dalam bukunya Learning to Teach yang mana tahun 94 tapi diperbarui tahun 2015 ya. The assessment encompasses the full of range of information gathered and synthesized by teacher about their student and their classroom. Dan di mata kuliah ini juga karena telah menjadi mata kuliah unggulan saya, alhamdulillah telah ada sumber referensi pendukung. Buku yang saya terbitkan juga berjudul Pengembangan Instrumen dalam Belajar IPA. Nah, selain buku wajib, ini juga bisa menjadi buku tambahan. Dan tahun terbitnya 2024, sangat baru sekali untuk referensi Anda. Bisa dijadikan referensi untuk mengembangkan pemahaman lebih jauh. Ya. Kita masuk pada materi inti. Di sini esensi asesmen itu terjadi pada beberapa tempat. Yang pertama, asesmen harus berjalan mutlak, artinya sesuai dengan tempatnya. Tadi kita ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalian harus bisa menentukan materi di SMP yang kelas ini apakah dia termasuk pengetahuan atau sikap atau keterampilan, seperti itu. Setelah itu baru bisa menentukan instrumen apa yang sesuai dalam pembelajaran tersebut. Nah, seperti ini kita tahu ada pengetahuan, dia yang paling atas. Kenapa dia diletakkan paling atas pengetahuan daripada yang di bawah? Biasanya yang paling atas itu paling mendasar, paling penting atau paling tidak penting? Penting. Kenapa? Karena pengetahuan menjadi dasar untuk keterampilan dan sikap. Orang akan bisa terampil kalau bisa tahu dulu. Makanya di dalam kurikulum itu bisa dia pengetahuan saja, materinya bisa pengetahuan dengan keterampilan, bisa pengetahuan dengan sikap, atau yang lebih kompleks bisa ketiga-tiganya ada, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, sekarang kita coba
untuk hari ini model pembelajaran saya kuliah adalah TPS, yaitu Think, Pair, dan Share. Silakan Anda berpasangan dengan di sebelah Anda, diskusikan kasus berikut. Karena metode pembelajaran kuliah kita adalah case method, maka ada sebuah kasus. Di sini kita berikan sebuah kasus contoh dulu ya. Yang kasus pertama, di sini materinya itu adalah menghitung jumlah harukan dari sebuah bejana berisi air dan minyak. Kalau topiknya ini adalah pemisahan campuran pada kelas 9. Nah, menurut Anda termasuk ranah apa kasus pertama ini? Silakan diskusikan dengan temannya dulu. Silakan diskusi. Kasus pertama, apakah hanya pengetahuan atau ada aspek lain? Silakan, saya beri diskusi sekitar waktunya 3 menit ya. Ya, sudah waktu 3 menit. Sekarang kita coba, adakah yang mau menyampaikan hasil diskusi berpasangannya? Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Siapa yang mau? Oke. Jangan di belakang. Ya. Menurut kami itu pengetahuan dan keterampilan Pak. Alasannya? Pengetahuannya itu dari kan mereka tadi menghitung, jadi mereka harus punya pengetahuan dulu bagaimana cara menghitung yang benar. Oke. Nah, keterampilannya di mana? Dari pengaplikasian rumus yang sudah ditahuan tadi untuk menghitung yang airnya itu. Oke, jadi ada pengetahuan dan keterampilan ya. Oke, menurut kelompok kita anggap ini namanya kelompok B ya. Menurut kelompok A itu menyebutkan bahwa di sini ada pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana dengan kelompok B? Apakah juga setuju? Alasannya? Oke, jadi di sini ada skill keterampilan ya. Skill keterampilan itu ternyata terbagi dua. Ada kognitif atau proses berpikir, ada psikomotor. Saya kira kita sudah bisa masuk pada kasus yang lebih besar lagi, di mana kasus pembelajaran ini Anda telah membuat di pertemuan 1 sampai 8 sebuah modul ajar. Namun modul ajar itu belum lengkap, hanya berisi materi dan model pembelajaran. Sekarang coba tentukan, diskusilah dengan dua pairing ya, pairing 1 dan pairing 2. Anda tadi sudah berpasangan 2, sekarang 2 orang menjadi 4 kelompok. 4 orang dalam satu kelompok. Ya, berarti saya tentukan saja kelompok yang ini dengan kelompok yang belakang. Kelompok yang sebelah sini dengan kelompok yang belakang. Coba diskusikan. Menurut kalian modul ajar yang mana yang lebih tepat dipakai? Terutama yang dapat mengakomodir ketiga komponen dari pembelajaran tadi. Itu ada aspek pengetahuan, yang kedua keterampilan dan sikap. Silakan Anda diskusikan modul yang mana yang paling lengkap di tiga aspek tersebut. Jadi di sini Anda akan menentukan, pertama-tama dulu materi ya, di kelas berapa, kemudian kelas ini tadi ya. Yang kedua Anda tentukan juga dimensinya. Apakah dimensi materi pembelajaran itu termasuk dari dalam pengetahuan ataukah keterampilan? Ataukah juga memiliki ranah sikap? Betul sekali. Bisa terjadi salah satu, bisa tidak terjadi? Bisa. Kalau 2? Bisa. Kalau 3? Sangat bisa. Nah, yang kita
diskusikan apakah ada yang di antara tugas yang sebelumnya itu modul ajarnya memiliki ketiganya. Itu adalah modul ajar yang paling lengkap secara dimensi. Nah kemudian coba buatkan instrumen yang tepat. Oke, sama ya. Bagaimana tanggapan kalian ini dengan media Padlet ini belakang? Yang ditanyakan? Aman ya? Kita lihat nanti hasil kerjanya. Ada kelompok yang mau tampil dulu? Oke, we give applause to our friends. Yang pertama itu kami mengambil materi kelas 8 sistem ekspresi secara keseluruhan. Oke. Nah, untuk dimensinya dari tujuan pembelajaran ini dari C1 sampai C4, C1, C2 dan C3 pada tujuan pembelajaran 1, 2 dan 3 itu masuknya ke pengetahuan. Karena di yang tujuan pertama itu menyebutkan pengertian, kedua mengidentifikasi, dan ketiga mengungkapkan fungsi organ. Nah, kalau tujuan pembelajaran keempat itu C4 itu masuk ketiganya untuk dimensi pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Nah, pengetahuannya itu dari menganalisis, keterampilannya dari membuat karya. Nah, dan sikapnya itu dari saat mereka bergotong royong saat kerja kelompok, apakah saling membantu atau dan bertanggung jawab terhadap setiap pengerjaan mereka sendiri. Oke. Sudah dipaparkan oleh rekan saya bahwa untuk TP yang keempat itu ada keterampilan, ada sikap dan pengetahuan. Untuk penilaian sikapnya itu ada dibuatkan rubrik gotong royong di mana ada terdapat 4 aspek: kerjasama tim, inisiatif, kemudian partisipasi aktif, dan sikap serta perilaku. Kemudian bisa dilanjutkan. Ini bentuknya rubrik atau angket? Rubrik, Oke, Bapak. rubrik ya. Siap. Cuma ya tadi kekurangannya, ini opsinya secara kaidah itu dia masuk biologi yang agak makro. Sedangkan yang lain itu ke arah kimiawi. Nah sehingga kalau orang yang paham kimia ini jawaban kimiawi udah ketahuan. Nah di situ ada sedikit kekurangan di soalnya. Oke, aman ya. Untuk dimensinya apakah semua setuju bahwa ini ada pengetahuan, sikap dan keterampilan? Setuju. Oke, saya juga setuju. Bagus sekali tepuk tangan untuk tim. Silakan. Sekarang kita coba pada hasil kerja yang kedua. Di sini itu ada 3. Yang pertama itu TP1 itu C2, mengidentifikasi organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Terus yang kedua itu C3, menelaah fungsi dari setiap organ pada sistem pernapasan manusia. TP3-nya itu C4, menganalisis gejala apa saja yang bisa terjadi pada sistem pernapasan manusia. Jadi dalam TP ini sebenarnya itu kan ada 3 dimensi, cuma lebih diterangkan hanya 2. Kenapa? Karena di sini hanya untuk CP1 dan 2 itu, untuk TP1 dan 2 itu lebih ke dimensi pengetahuan, dan untuk yang ketiganya baru ke sikap. Jadi mereka para murid itu mengenali gejala apa saja. Jadi mereka itu bisa mengambil sikap bahwa ternyata dalam sistem pernapasan kita tuh kita harus menjaganya dengan betul gitu. Jadi kita harus hidup sehat dan sebagainya macamnya. Ya, dari mereka sudah presentasi, mungkin bisa kita diskusikan apakah rancangan mereka tadi tepat, terutama dimensinya. Kata mereka ada 2 dimensi, ada pengetahuan dan sikap. Kemudian tadi ada 2 instrumen seharusnya, cuma 1 aja yang belum selesai. Akhirnya dia sadar. Nah silakan boleh mengomentari, mungkin menyempurnakan lebih tepatnya ya dari audiens. Ya. Mungkin boleh TP dulu. Siapa namanya? Nama saya Nadia. Oke Nadia, silakan. Mungkin dari pada kasus ngomongin TP-nya itu mungkin alangkah baiknya itu dimulai dari C1 dulu. Jadi ketika kita membuat dari CP itu dibuatlah TP kan. Nah, alangkah baiknya dimulai dari C1. Jadi ketika kita membuat C1 itu kan nanti TP-nya itu bakal berakhir ke soal. Nah, yang mana soal itu jika langsung C2 maka level kesulitannya akan lebih tinggi. Dan juga terampil baik berpikir maupun dengan psikomotor.
Ya, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih banyak di Oplos untuk kelompok 1. Ya, silakan boleh duduk kembali. Sekarang kita ada asesmen tadi. Untuk asesmen sudah saya lakukan pada waktu Anda diskusi tadi. Karena hari ini seperti yang saya bilang di awal, kita ada berdiskusi dan analyzing. Bagaimana Anda mengerjakan di lembar kerja itu sudah saya nilai rubrik dan pada waktu Anda tampil. Kemudian ada juga penilaian pengetahuan, itu adalah produk dari kelompok kalian yang mana lembar kerjanya tadi diposting ke Padlet. Untuk penilaiannya seperti review awal, untuk ada 4 kategori: kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Untuk kelompok karena mampu menganalisis dengan baik dan dapat tepat waktu juga. Untuk penilaian partisipasinya adalah di level sangat baik. Applause dulu untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1 kita tahu tadi ada part yang belum. Maka untuk kategori penilaian partisipasinya kalau per tim itu masih di kategori level 3 atau baik. Tapi karena kita tahu penilaian itu tidak hanya di sini, masih akumulatif, jadi masih bisa memperbaiki di pertemuan berikutnya untuk partisipasinya. Ya, mudah-mudahan semangat, kita beri applause juga untuk selebihnya nanti di akhir sebagai UAS kita akan membuat sebuah modul pembelajaran yang komprehensif, baik dari modul ajar sampai ke instrumen. Ya, ada pembelajaran. Itu saja. Di akhir mari kita evaluasi pembelajaran kita hari ini. Terutama dari segi materi dulu. Pertama, mengingat CP kita adalah membuat instrumen pengajaran yang tepat di jenjang IPA sekolah. Hal apa yang paling diingat? Silakan katakan Tuan. Untuk pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari ada 3 dimensi pembelajaran, di mana yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian dalam instrumen itu terdapat instrumen berupa tes, kemudian ada rubrik. Nah, untuk tes ini bisa berupa contohnya soal pilihan ganda maupun soal yang berbentuk esai. Kemudian untuk rubrik ini bisa rubrik sikap maupun rubrik keterampilan. Misalnya kalau rubrik keterampilan itu gotong royong. Itu Pak. Iya, oke. Cukup. Oke, terima kasih kepada Pramita penjelasan. Yang jadi kesimpulan yang pertama adalah asesmen itu adalah membandingkan antara tujuan dengan apa yang akan dicapai. Jadi tujuan awal dengan capaian akhir. Nah, untuk tujuan awal itu pasti terbagi 3 dimensi, kata Paramita tadi, ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, seperti itu ya. Lebih detailnya tadi dijelaskan lebih banyak lagi. Ya, seperti inilah ya intisari dari perkuliahan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan fokus pada pembuatan proyek akhir kita berupa perangkat pembelajaran di sekolah SMP. Dan ini adalah proyek individu. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan case method. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada project base, di mana Anda masing-masing memiliki proyek untuk membuat perangkat pembelajaran yang bisa digunakan pada IPA SMP. Ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga asesmen. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak atas pembelajaran dan sharing kita bersama. Selamat dan salam dan sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.